Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ananda Saputra, akrab disapa Ananda. Saat ini saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gunung Sakti, dan saat ini pula saya menjadi tutor saudara di Universitas Terbuka di mata kuliah Statistika Ekonomi dengan kode ISPA 4123. Perkenankan pula saya memberikan materi pengayaan di dalam statistika ekonomi ini, yaitu pengantar ilmu statistika di dalam aktivitas tuton atau tutorial online Universitas Terbuka. Perlu kita ketahui bahwa capaian pembelajaran dalam capaian pembelajaran di dalam pengantar ilmu statistik ini adalah: yang pertama, mahasiswa setelah mempelajari materi pengantar ilmu statistik ini diharapkan satu, mampu menjelaskan konsep dasar ilmu statistika. Yang kedua, mampu menghitung dengan menggunakan alat bantu matematika sederhana. Yang ketiga, menjelaskan metode pengumpulan data. Keempat, menjelaskan teori sampling. Kita ketahui bahwa ada nama statistik dan juga nama statistika. Ini jamak kita dengar di telinga kita, khususnya mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka dan juga para peneliti. Statistik dan statistika ternyata memiliki dua hal yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Bukan satu makna, namun makna yang berbeda. Apabila kita melihat data-data, ya, statistik itu apa? Statistik itu semua data yang berupa angka, itu disebut statistik. Angka itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya apabila tidak dikumpulkan, tidak digolongkan, tidak ditabulasi, dan juga tidak diolah. Maka dari itu, agar angka-angka ini dari data berupa angka yang tidak memiliki arti ini bisa kita buat sebuah informasi untuk menjelaskan suatu fenomena ekonomi khususnya, maka perlu adanya aktivitas pengumpulan data, aktivitas penggolongan data, aktivitas tabulasi data, dan aktivitas pengolahan data. Di dalam data berupa angka dan juga aktivitasnya, ini masuk ke dalam cakupan ranah ilmu statistika. Adapun apabila angka-angka yang sudah dilakukan pengumpulan, penggolongan, tabulasi, dan juga pengolahan data, maka angka-angka ini sudah diolah menjadi sebuah data informasi, di mana data informasi ini dikenal dengan data statistik. Data statistik ini juga disebut sebagai data saja. Bedanya apa dengan data berupa angka yang awal? Apabila data berupa angka yang awal itu kita tidak tahu maknanya sama sekali, melainkan hanya sebuah makna sekilas saja. Dan itu tidak bisa digunakan untuk membuat suatu kebijakan, apalagi untuk memutuskan suatu perkara. Namun apabila angka-angka itu sudah dilakukan 4 aktivitas itu, muncullah data statistik atau data informasi yang siap untuk diolah menjadi informasi yang matang. Jadi data ini merupakan informasi setengah matang, bisa diolah lagi, boleh, silakan. Yang jelas adalah data statistik merupakan data yang sudah dapat dibaca. Kemudian, jenis ilmu statistika itu ada dua hal. Yang pertama ada statistika deskriptif, dan yang kedua adalah statistika inferensial. Kedua-duanya ini sama-sama digunakan tatkala saudara melakukan penelitian pada bidang metodologi kuantitatif di dalam ekonomi. Adapun statistika deskriptif, yaitu data dan angka dari catatan kejadian
Data-data ini maksudnya adalah data baik data awal maupun data yang sudah diolah menjadi data informasi setengah jadi yang melalui 4 aktivitas itu kemudian dikumpulkan, digolongkan, ditabulasi, diolah kembali menjadi sebuah informasi yang matang, informasi yang siap untuk disampaikan sesuai dengan tujuan penyampaian informasi itu. Bisa berupa paragraf yang menggambarkan tentang fenomena, bisa berupa grafik yang menggambarkan tentang suatu keadaan, bisa berupa tabel maupun gambar. Kemudian, jenis data menurut sumber data itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data maksudnya ini adalah data yang awal. Data primer itu dikumpulkan langsung oleh pelapor atau peneliti, dikumpulkan langsung di lapangan. Sebagai contoh, apabila saudara meneliti tentang kepuasan konsumen atau meneliti tentang jumlah penduduk miskin atau meneliti tentang jumlah UMKM yang berkembang, saudara dapat langsung melakukan pengambilan data di lapangan. Sebagai contoh di UMK, yaitu di sentra UMKM, atau di masyarakat menengah ke bawah, atau juga di tempat-tempat yang memang disitulah sumber data yang akan saudara tuju sebagai objek penelitian. Kemudian yang kedua, tanpa melalui proses penghitungan dan penyajian awal. Artinya saudara dilakukan itu langsung mengambil data-datanya dengan cara survei, observasi, maupun eksperimen sensus. Adapun data sekunder yaitu data yang sudah diolah oleh pihak kedua. Artinya apabila kita melihat data sekunder ini yaitu data yang kedua, yaitu data yang sudah diolah menjadi informasi setengah matang. Jadi data sekunder itu dikumpulkan oleh pihak kedua, kemudian disajikan dalam bentuk informasi mentah. Informasi mentah ini ya tadi itu artinya adalah informasi yang belum siap untuk dipublish ke orang yang memang betul-betul menggunakan informasi data itu. Contoh, misalkan seorang kepala daerah dia ingin membuat sebuah kebijakan untuk suatu keputusan pembangunan, misalkan proyek pembangunan desa wisata, yang itu pembangunan desa wisata itu terkait dengan juga beberapa faktor. Faktor-faktor ini tentunya merujuk kepada sebuah informasi yang matang. Namun apabila informasi itu hanya berupa grafik, katakanlah misalkan grafik penduduk desa ya, yang sudah siap dalam memahami bahasa Inggris, katakanlah dari sekian ratus penduduk hanya sekian belas saja yang paham bahasa Inggris secara aktif, sekian puluh pasif, dan sekian puluh adalah orang yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, baik pasif maupun aktif. Karena dari itu, ini merupakan data yang sekunder, artinya sudah diambil dari pihak kedua, kita tinggal membaca saja, dan itu belum bisa dijadikan sebuah keputusan apakah seorang kepala daerah ini seorang kepala daerah ini siap untuk membangun desa wisata berkelanjutan atau belum. Masih dari segi persiapan bahasa saja. Yang ketiga adalah teknik mendapatkannya itu hanya dari mengunduh data yang sudah tersaji dari pihak kedua tadi. Kita bisa mengunduh data melalui Badan Pusat Statistik, baik itu Badan Pusat Statistik Nasional maupun Badan Pusat Statistik Daerah. Kemudian
Jenis data menurut bentuknya, menurut bentuk ya, itu ada dua, yaitu yang pertama adalah data kuantitatif dan kualitatif. Adapun kuantitatif ini akan kita perdalam, apabila kualitatif ini kita akan bahas sekilas. Data kualitatif yaitu data-data berupa uraian yang tidak dapat dihitung. Contoh adalah data-data nama, jenis kelamin, agama, status pernikahan, dan sebagainya. Ada yang berupa angka, namun sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Seperti contohnya adalah alamat rumah dan kode pos. Memang alamat rumah, nomor rumah maksudnya itu berupa angka, namun itu tidaklah bisa disebut sebagai kuantitatif, data kuantitatif maksudnya. Kemudian apabila harus diolah, maka data kualitatif itu harus dilakukan pengkodean. Contoh misalkan jenis kelamin laki-laki kodenya 1, jenis kelamin perempuan kodenya 2. Ini artinya mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki tidak boleh iri. Kenapa kok laki-laki di nomor satu kan? Begitu pula yang perempuan juga tidak boleh iri. Kenapa kok perempuan di nomor 2 kan? Ada apa gerangan? Ini hanya pengkodean. Nomor 1 dan nomor 2 tidak ada kaitannya dengan derajat. Nomor 1 dan nomor 2 tidak ada kaitannya dengan status. Nomor 1 dan nomor 2 hanya digunakan untuk pengkodean bahwa 1 laki-laki, 2 perempuan. Adapun data kuantitatif jelas adalah data berupa angka yang dapat dihitung, seperti jarak, harga, dan indeks maupun lain sebagainya. Kemudian data kuantitatif ini secara angkanya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu angka diskrit dan angka kontinu. Angka diskrit berupa bilangan bulat, biasanya ini muncul dari hasil kuesioner yang menggunakan skala Likert. Adapun data kontinu merupakan data berupa pecahan, yang mana pecahan ini bisa jadi panjang. Seperti contoh 23,333 dan seterusnya. Apabila itu mau ditarik sampai sepanjang apapun, dia masih tetap dengan angka 3. Maka dari itu data kontinu biasanya adalah dengan cara adanya pembulatan. Kemudian kita akan mempelajari apakah itu data statistika inferensial. Apabila tadi kita sudah menjelaskan data statistik yang berupa deskriptif, saat ini adalah kita mempelajari data statistik inferensial. Data statistik inferensial biasanya adalah data statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan daripada dua variabel yang berbeda. Tentunya data inferensial ini mengandung beberapa muatan. Apabila saudara ketahui di dalam penelitian-penelitian kakak tingkat saudara, ya, itu di dalam skripsinya itu ada suatu satuan rumus matematika. Y sama dengan alfa plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus error plus E. Di sini ada sebuah komponen. Yang pertama adalah komponen variabel. Variabel ini biasa disebut dengan variabel X, variabel Y. Apa itu variabel? Variabel itu adalah angka yang dapat dicari. Sesuatu yang dapat ditelisik bilangannya berapa. Dan ini biasanya mewakili sebuah keadaan tertentu. Adapun koefisien adalah angka yang melekat pada variabel dan biasanya ini merupakan faktor pengali dari angka variabel itu. Berikutnya adalah konstanta. Konstanta sendiri adalah nilai tetap yang tidak melekat pada sebuah variabel. Nilai konstanta biasanya dilambangkan dengan alfa. Adapun apabila kita melihat jenis-jenis variabel, yang pertama bisa dilihat bahwa ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas biasa disebut atau
dilambangkan dengan variabel X, yaitu adalah variabel yang mampu mempengaruhi variabel yang lainnya, dapat dimaknai sebagai perubahan nilai diasumsikan tidak dipengaruhi oleh faktor lain, namun dapat mempengaruhi faktor terikat lainnya. Faktor terikat itu biasa dilambangkan dengan variabel Y, yang artinya variabel ini adalah dipengaruhi. Adapun perubahan nilai yang terjadi karena adanya pengaruh dari perubahan nilai variabel bebas. Jadi kalau X-nya berubah, maka variabel terikat atau Y-nya itu adalah turut berubah. Sedangkan apabila kita merujuk kepada pencarian data, kita tidak lepas dengan apa yang namanya skala. Ada yang namanya skala pengukuran. Skala pengukuran itu dibagi 4 kategori. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan rasio. Skala nominal tadi kita sudah bahas, yaitu skala yang tidak memiliki derajat tertentu dengan fungsi dia sebagai kode daripada data kualitatif yang akan dikuantitatifkan. Apabila ini di dalam pengolahan data panel disebut data dummy. Yang kedua adalah skala ordinal, di mana skala ordinal itu memiliki derajat, di mana derajat ini ada ranking, ada atas, ada bawah. Semisal ada UNK ya, yang menjual bunga hias. Tatkala saudara sebagai peneliti di bidang ekonomi ingin meneliti bunga mana yang laku di pasaran, maka misalkan kita golongkan ada bunga mawar dan bunga anggrek. Kita kategorikan ada mawar, ada anggrek. Di mana mawar, kalau apabila itu kita kategorikan dengan nilai 1, dan anggrek kita kategorikan dengan nilai 2, artinya mawar ini adalah bunga yang kita kategorikan merupakan bunga yang memiliki ciri-ciri atau melekat pada harga yang lebih murah. Misalkan mawar melekat pada harga yang lebih murah, maka mawar diberi kode 1. Anggrek melekat pada harga yang lebih mahal, maka anggrek kita beri kode 2. Sehingga mawar dan anggrek memiliki derajat yang berbeda. Tatkala mawar ini tidak melekat pada sebuah variabel harga, maka mawar ini adalah data kualitatif, di mana 1-nya mawar dan 2-nya anggrek itu data nominal. Namun apabila kita lekatkan kepada mawar harganya lebih murah dan anggrek lebih mahal, yang mana yang konsumen ini suka, maka maksudnya konsumen ini banyak membeli, maka mawar itu memiliki derajat yang lebih rendah daripada anggrek dari segi harga. Kemudian adalah skala interval. Skala interval itu dapat kita terjemahkan sebagai skala yang memiliki rentang. Contoh adalah KRS saudara, hasil studi saudara. Katakan misalkan KRS A itu antara rentang 85 ke atas, 85 sampai 100. A minus 81 sampai 84, B plus 70 sampai 75, dan seterusnya. Jadi apabila ada orang yang berstatus nilai A, maka bisa kita lihat bahwa dia ada di rentang paling atas, yaitu 85 ke atas. Adapun rasio merupakan skala tertinggi. Skala ini dapat dibandingkan, dapat dikali, dapat dibagi, dapat dikurang dan ditambah sesuai dengan operasional matematika yang memang dibutuhkan. Sebagai contoh adalah indeks harga saham. Indeks harga saham itu adalah sebuah skala rasio yang bisa dibagi, yang bisa dibandingkan, yang bisa diukur dengan berbagai metode matematika. Nilai inflasi, indeks kemiskinan, dan sebagainya.
Maka dari itu data statistika di BPS itu banyak dari data-data itu yang dilaporkan adalah data rasio. Maaf, adalah skala rasio. Terima kasih. Mungkin ini saja video materi pengayaan di dalam statistika ekonomi, khususnya pengantar ilmu statistika. Semoga dapat bermanfaat bagi saudara mahasiswa-mahasiswi Info Terima kasih.